Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu dari Rizal Ramli. Jangan sebar narasi pesimis. Soeharto pernah dianggap kuat tapi tumbang dalam sebulan. Dan ini terkait dengan keyakinan dari rakyat tentang kekuatan suatu rezim yang dianggap kadang terlalu otoriter dan tidak bisa digoyang ataupun ditumbangkan. Tetapi Rizal Ramli sudah menyontohkan bahkan Soeharto yang kuat pun ya segalanya itu bisa mungkin dengan people power. Ini sesuai yang dilansir oleh rmol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. RR, jangan sebar narasi pesimis. Soeharto pernah dianggap kuat tapi tumbang dalam sebulan. Republik Merdeka, narasi pesimistis tidak layak dibunyikan dari mulut seorang aktivis, sebab narasi itu tidak akan bisa memperkuat kekuatan rakyat. Ekonom senior Dr. Rizal Ramli lantas mengambil contoh tumbangnya rezim Orde Baru pimpinan Soeharto. Kala itu narasi bahwa Soeharto adalah pemimpin yang kuat lantaran sudah menjabat 32 tahun muncul, seolah tidak ada celah untuk bisa menumbangkan Soeharto. Narasi-narasi ini justru membuat rakyat semakin takut untuk menggelar aksi karena menilai kemungkinan Soeharto tumbang sangat kecil. Nggak mungkin Soeharto jatuh, Soeharto sangat kuat, ekonomi kuat, nggak mungkin begini begitu, rakyat kita penakut, ujarnya kepada wartawan Minggu. Tapi nyatanya ketika keberanian itu sudah muncul dari kalangan aktivis, terbukti Soeharto tumbang hanya dalam hitungan bulan. Aksi-aksi mahasiswa yang digalang di daerah-daerah terbukti mampu membuat Soeharto melepas jabatan. Cuma butuh sebulan Soeharto jatuh, dimulai dari Makassar, mahasiswa UMI, seminggu kemudian di Medan, seminggu kemudian Jakarta hingga Solo, seminggu kemudian baru di Jakarta jatuh tuh Soeharto, sambungnya. Padahal lanjutnya saat kali pertama DPR diduduki mahasiswa, jumlah yang berpartisipasi tidak lebih dari 15.000 orang. Intinya kata Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu adalah keberanian. Jangan sampai pandangan-pandangan pesimis merasuk dalam tubuh aktivis sehingga membuat mereka tidak berani melangkah. Dalam hal ini dia meminta masyarakat untuk berkaca pada pandangan Dalai Lama. Pemimpin Tibet itu mengajarkan agar tidak pernah menganggap diri sebagai orang yang kecil. Seandainya kamu hanya seekor nyamuk kecil, tapi setiap malam kamu ngoeng-ngoeng di dekat telinganya Tuhan kamu, maka Tuhan kamu nggak akan bisa tidur, tegas pria yang akrab disapa RR itu. Andai 1 juta orang Indonesia yang kompak untuk terus bergerak, maka bisa dipastikan Presiden tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Hal serupa baru-baru ini terbukti dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat oleh mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo. Ratusan ribu rakyat ngoeng-ngoeng di media sosial. Hasilnya tokoh super kuat seperti Sambo ditangkap dan diadili. Jadi jangan biasa menyebarkan pesimisme. Kita harus aktif menyebarkan optimisme. Rakyat akhirnya akan menang, pungkasnya. Ya, itu ya sobat sekalian, bagaimana yang namanya people power itu sangat penting dan memang butuh solid dan sinergitas untuk menggolkan suatu gagasan, termasuk juga kritikan ya, termasuk juga desakan. Nah, saat ini ketika apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli mengingatkan kita bagaimana sesuatu hal yang besar itu bisa mungkin di pandangan manusia itu sangat sulit, bisa mungkin kalau kita yakin ya, kata motivator itu tidak ada yang nothing impossible, tidak ada yang mungkin selama kita mencoba, apalagi kalau kita memakai yang namanya people power. Nah, misalnya aksi yang hanya dilakukan segelintir orang tentu saja tidak akan bisa menggoyahkan, tetapi kalau kompak itu dilakukan ya oleh rakyat banyak, mayoritas ya, 1 juta ya, itu segala hal bisa saja terjadi karena kebiasaan di negeri ini ya, termasuk juga para pejabatnya itu takut akan desakan gitu ya. Misalnya tentang diadilinya Ahok ya, desakan itu muncul ya karena dilakukan demo berjilid-jilid.
termasuk juga aksi 212 yang berhasil menghadirkan sekitar jutaan, hampir 7 juta lebih, baru bisa menyeret Ahok ya untuk diadili. Jadi sebenarnya memang kebiasaan pejabat kita itu yang sudah salah ya, tidak mempunyai etika untuk introspeksi diri. Beda dengan di luar, jangankan menunggu di demo, ketika mereka sudah ketahuan melakukan pelanggaran, mereka sudah mundur duluan. Jadi memang etikabilitas itu memang harus didahulukan dan mulai ditumbuhkan oleh para pejabat di negeri ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.